Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan ke Jabal Uhud. Jabal Uhud. Jabal apa artinya? Gunung ataupun bukit. Jabal Uhud artinya gunung Uhud. Dari namanya Bapak Ibu, kenapa disebut dengan Jabal Uhud? Bahasa Arab itu antik. Kalau satu wahid. Tapi kalau Uhud ini maknanya lain, yaitu menyatu ataupun menyambung. Maka nanti Bapak Ibu akan melihat Jabal Uhud secara keseluruhan. Panjangnya itu sekitar 7 km. Dari sepanjang itu tak ada yang misah, semuanya menyatu, sehingga sesuai dengan namanya Jabal Uhud. Yang tak kalah menariknya, Rasulullah pernah mensabdakan, Inna Uhud jabalun min jibalil jannah. Sungguhnya gunung Uhud ini adalah gunung daripada gunung surga. Masih ada ikhtilaf tentang hadis ini. Satu mengatakan nanti tindakan ke surga, satu mengatakan itu didatangkan dari surga. Wallahu a'lam. Tapi Rasul telah menegaskan, yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dia mencintai kita, kita pun mencintainya. Kalau kata ulama-ulama kita malu dengan hadis ini. Kenapa? Kalau kita sebagai umat Nabi diciptakan sebagai manusia, mempunyai cinta yang masih ragu-ragu kepada Nabi, atau cinta yang bukan cinta sejati tadi, harusnya malu kepada bukit Uhud. Sebuah bukit mempunyai kecintaan kepada Nabi. Dan dalam sejarah telah diabadikan tentang peperangan Uhud di tahun 3 Hijriah 15 Syawal, yang mana peperangan Uhud ini menjadi satu catatan pelajaran besar dalam kehidupan, terutama tentang kepemimpinan, patuhnya kepada pemimpin. Yang kedua, tentang tergiurnya kepada harta. Karena Jabal Uhud dicatat dalam catatan sejarah suatu peperangan antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, menjadi gugur peperangan di peperangan Uhud dikarenakan tidak patuhnya kepada pemimpin perang yang ketika itu adalah Rasulullah sebagai pemimpinnya. Itu nanti akan kita kaji bersama tentang bagaimana peperangan Uhud ini menjadi gugur sehingga menjadi pelajaran bagi kita semua. Di sebelah kiri Bapak Ibu itu komplek pemakaman, ada pagar besi ya. Di dalam pagar itu terdapat sekitar 70 para syuhada Uhud. Tapi tidak secara keseluruhan dikuburkan di sana, sebagian ada di Baqi karena wasiatnya waktu masih hidup ingin dikuburkan di Baqi. Tapi secara garis besar, setelah jumlah besarnya, mereka dikuburkan di situ. Nah, kita akan bersalam kepada mereka-mereka yang telah gugur di peperangan Uhud dan telah diakui sebagai syuhada Uhud. Apa maknanya? Para sahabat yang mati syahid di peperangan Uhud. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin supaya lebih jelas dan dapat nuansanya, maka saya akan jelaskan nanti di depan kuburan, sekaligus kita bersalam bersama-sama. Jika pada saat saya akan memandu salam tiba-tiba ada orang Arab memandu di depan kita, Bapak Ibu tidak ada salahnya mengikuti panduannya. Tapi jika mereka setelah memandu lalu mengatakan sedekah-sedekah, kembalikan kepada hukum sedekah seperti itu, bukan satu kewajiban. Kalau Bapak Ibu ingin memberinya kepadanya sebagai bentuk sedekah, ya silakan. Jika tidak, jangan merasa terpaksa harus memberikan. Karena kita tak minta mereka untuk menjadi pemandu, tapi mereka tiba-tiba datang biasanya. Mudah-mudahan tidak ada hari ini sehingga bisa langsung saya pandu. Dan saya tidak bisa menyaingi ketika itu ada orang langsung pada depan dan saya di sampingnya, saya selesaikan. Biarlah kalau memang dia ingin baik, tujuannya memandu, ya kita ikuti, semoga jadi amal. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita turun sebentar di sini.